Dipersilakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil qadawati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya jamaah sekalian, Allah memberikan berbagai macam peluang kepada kita agar kita gunakan untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita di dunia. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita
agar kita semuanya terdorong, termotivasi untuk berlomba-lomba mempersembahkan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siklus kematian dan siklus kehidupan. Ada pergantian antara kematian dan kehidupan. Ada kalanya yang ada di dunia ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang dilahirkan ke muka bumi ini. Ini semuanya silih berganti yang akan senantiasa berjalan sampai hari kiamat. Adanya siklus kematian dan kehidupan itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita meyakini bahwa pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah ujian. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Sehat itu adalah ujian, sakit juga ujian, kaya ujian, miskin ujian, menjadi rakyat biasa ujian, menjadi pemimpin juga ujian. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, semua ujian yang ada di muka bumi ini semuanya punya tujuan. Ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian itu kita semuanya diharapkan untuk terdorong, termotivasi, berlomba-lomba mempersembahkan ahsanu amala, amal yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu paling tidak ada dua syarat. Yang pertama, semua amalan-amalan yang kita lakukan, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua amal-amal soleh yang kita lakukan harus benar-benar dilandasi karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua jamaah sekalian, semua yang kita lakukan, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus berkesesuaian dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syarat cinta kepada Allah, syarat cinta kepada Allah itu adalah dengan berittiba, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Pasti semuanya kita telah hafal atau paling tidak mendengar ayat ini karena sering dibacakan oleh para mubaligh, para dai dan seterusnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita telah mendeklarasikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya betapa agung dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasulullah, wahai Nabi,
sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Itulah sebabnya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab dengan kalimat yang singkat tapi padat. Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sehingga para ulama mengatakan an-nabi atau ar-rasul Qur'anun yamshi 'alal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Itu diabadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Keteladanan yang baik itu akan diikuti oleh orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin. Dan kita akan membahas yaitu babu mulatafatil yatim wal banat. Bab berlemah lembut dengan anak yatim, wal banat berlemah lembut dengan anak-anak perempuan, wasair ad-du'afa, dan juga perintah berlemah lembut dengan semua orang-orang yang lemah, di antaranya adalah wal masakin, orang-orang yang miskin, wal munkasirin, anjuran berlemah lembut dengan orang-orang yang cacat, wal ihsanu ilaihim, anjuran berbuat baik kepada mereka, wasyafaqah alaihim, anjuran mengasihi mereka, berkasih sayang dengan mereka, wattawadu ma'ahum, dan juga perintah untuk bersikap rendah hati kepada mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agama Islam yang kita anut itu sangat memperhatikan orang-orang yang dianggap marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Islam sangat menekankan sikap egaliter kepada kita. Islam mengajarkan sikap egaliter, sikap persamaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sejarah Islam, orang-orang yang lemah, bahkan di antara mereka ada yang pernah menjadi budak, ketika mereka dibebaskan oleh para sahabat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Bilal bin Rabah misalnya, itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di masa beliau masih menjadi budak, beliau adalah sangat diremehkan oleh banyak orang. Tapi ketika beliau dibebaskan kemudian masuk Islam, beliau menjadi muazzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa masjid muazzin itu langsung disebut nama Bilal. Siapa Bilalnya? Betapa Bilal itu menjadi ikon dalam ajaran Islam sebagai muazzin, sebagai tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika beliau masih menjadi budak itu disiksa dengan berbagai macam siksaan yang sangat berat, tapi beliau semuanya bisa melewati hari-hari penyiksaan itu dengan penuh kesabaran. Yang terlontar, yang terucap dari lisannya hanya kata-kata ahadun, ahadun, ahadun. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ajaran Islam memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk berlemah lembut kepada anak-anak yatim, kepada para anak-anak perempuan, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, pada umumnya orang akan menghormati orang yang punya power. Pada umumnya manusia akan menghormati orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya power. Tetapi seringkali orang-orang yang tidak punya kekuatan, orang-orang yang tidak berdaya, itulah yang menjadi korban kezaliman. Oleh karenanya di sini ajaran Islam sangat menekankan agar kita sebagai umatnya bersikap yang terbaik untuk orang-orang mustadafin, untuk orang-orang yang lemah. Bukan hanya berbuat baik kepada mereka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Qur'an melalui surat Al-Hijr ayat 88 memerintahkan kepada kita agar kita bersikap rendah hati kepada orang-orang yang lemah, yaitu anak-anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat, dan semua orang-orang yang marginal. Al-Quran memerintahkan dalam surat Al-Hijr ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini kalau kita terjemahkan secara tekstual, wakhfid itu artinya rendahkanlah. Janahaka, sayapmu, sayap kalian, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya jamaah sekalian, wakhfid janahaka ini perintah untuk bertawadu, untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Sikap rendah hati ini akan mengantarkan seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah Arab dikatakan, tawadhu iza manilta finnasi rif'atan. Bertawaduklah, rendah hatilah kalian
jika kalian tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Fa inna rafi'al qaumi man yatawadhu. Karena ketinggian kemuliaan suatu kaum itu tergantung kepada ketawaduannya. Jadi tawadhu ini adalah syarat agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga di hadapan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kata-kata waqfid janahaka lil mu'minin menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu harus berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Jangankan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang non-muslim pun kita diperintahkan untuk bersikap adil. Berbuat baik kepada mereka agar ajaran Islam yang mulia ini menjadi menarik bagi mereka sehingga mereka tertarik untuk masuk ajaran Islam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman. Tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari orang-orang yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Tidak menghalangi apa? Antabarruhum. Allah tidak menghalangi kalian untuk berbuat bir, untuk berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kalian untuk menegakkan keadilan, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil termasuk kepada orang-orang non-muslim. Oleh karenanya dalam ayat yang lain, wala tusair khaddaka linnas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memalingkan wajah Anda dari manusia. Maksudnya, janganlah kalian bersikap sombong dan jongkak di muka bumi, tetapi bersikap tawadhu di antara sesama manusia. Kepada sesama manusia saja kita diperintahkan untuk bertawadhu, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya karakteristik atau tabiat orang-orang yang beriman itu ada dua dalam sebuah ayat. Yang pertama karakternya adalah asyidda alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, maksudnya tegas kepada berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk kekafiran, dan tegas menyikapi orang-orang yang ingin melakukan agar dakwah Islam ini ya tidak berjalan, ya meredup dan seterusnya. Tapi sikap yang lain orang-orang yang beriman tuh, sesama orang-orang yang beriman adalah ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk konkret kita bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada harta yang kita miliki, itu ada kewajiban kepada dua kelompok. Pada harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu ada kewajiban kepada dua kelompok. Kewajiban yang pertama yang harus kita berikan kepada kelompok yang dikatakan oleh Al-Quran lisail,
lisail, yaitu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Akhirnya mereka karena terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Jadi ada di antara manusia, mereka punya hajat, mereka punya keperluan, mereka punya kebutuhan. Dari saking tidak kuatnya menghadapi ujian, akhirnya ada di antara mereka menjadi sa'il, orang yang meminta-minta. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang di antara manusia. Jadi Al-Quran menyebut ada kelompok as-sa'il, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi as-sa'il, orang-orang yang meminta-minta itu, Al-Quran menjelaskan bahwa berkata baik kepada mereka itu lebih baik daripada memberikan sedekah tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, ucapan yang santun, ucapan yang mulia. Khairun, itu lebih baik, min sedaqatin, dari sedekah, yatba'uha azza, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Oleh karenanya Al-Quran kalau benar-benar diamalkan, dipraktekkan oleh kaum muslimin, itu dampaknya, implikasinya sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dikatakan dengan al-mahrum, bukan almarhum ya Pak ya. Al-mahrum, beda dikit sih soalnya. Lisaili wal mahrum. Al-mahrum ini, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang sangat perlu, tetapi mereka tidak mau untuk meminta-minta, tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah orang miskin. Dia menjaga iffahnya, menjaga izzahnya di hadapan manusia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, menghadapi orang ini kita yang harus punya kepekaan, kita yang harus punya sikap peka bahwa saudara kita ini sebenarnya sangat perlu, sangat membutuhkan. Tetapi demi menjaga izzahnya, menjaga iffahnya, dia tidak mau menampakkan bahwa dia adalah orang yang butuh. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kelompok yang kedua, al-mahrum, ini adalah mereka disangka oleh orang-orang, mereka disangka oleh manusia sebagai orang-orang yang kaya, karena mereka menghindari dari sikap yang meminta-minta, dari sikap meminta-minta. Karena kelompok yang kedua ini meyakini dalam hatinya bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Betapapun dalam kondisi apapun, yang namanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pada harta yang kita miliki itu ada hak bagi orang lain. Apalagi kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu keistimewaan orang yang kaya itu, mereka bisa zakat mal. Karena zakat mal ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lemah secara ekonomi. Karena dalam zakat mal itu ada nisab dan haul. Nisabnya berapa Bapak dan Ibu sekalian?
nisab zakat mal itu kalau dikonversi dengan emas itu sama dengan 85 gram emas. Sekarang 1 gram berapa ribu? 1 juta ya kalau nggak salah. Kurang lebih sekarang itu 1 juta. Artinya kalau kita minimal punya duit 85 juta dan itu sudah sampai haulnya, maka wajib zakat mal. Jadi kalau tabungan kita hanya 5 juta itu nggak kena, Pak. Belum kena. Oleh karenanya secara tidak langsung ketika Al-Quran memerintahkan untuk berzakat, ya, terutama ya zakat fitrah itu kan dikit ya, terkait zakat mal, ketika Islam memerintahkan untuk zakat mal itu pada hakikatnya kita secara tidak langsung juga diperintahkan menjadi orang-orang yang kaya. Karena ketika kekayaan itu berada dalam genggaman orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, kekayaan itu akan didistribusikan, akan digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Sehingga dia termasuk khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebenarnya dalam Islam apapun stratifikasi sosial kita di masyarakat, baik miskin maupun kaya, itu semuanya sama-sama punya potensi masuk surga. Oleh karenanya orang yang beriman itu semuanya ajaban, perilakunya ajaban di amrul mukmin. Orang yang beriman itu semuanya perilakunya menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan kemudahan, diberikan berbagai macam fasilitas dunia atau fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia syakar, bersyukur. Bersyukurnya bukan hanya dengan lisan tetapi menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya digunakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diberikan berbagai macam ujian yang menyulitkan, sabaro. Dia akan bersikap sabar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik kemudian Imam An-Nawawi ketika membahas pentingnya berlemah lembut kepada orang-orang yang marginal ini, beliau diantaranya mengutip juga surat Ad-Duha ayat 9 ya. Ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, al-yatim ini sebenarnya maf'ul bi, objek. Objek itu biasanya terletak setelah ada subjek, ada fa'il. Itu dalam bahasa Arab. Biasanya objek itu pada umumnya terletak posisinya setelah ada fa'il. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, maf'ul bihnya atau objeknya ini didahulukan. Aslinya ayat ini berbunyi begini, fala taqhar al-yatim. Fala taqhar al-yatim. Tapi dibalik ya, yatimnya ini didahulukan. Fa ammal yatima fala taqhar. Itu menunjukkan larangan secara tegas kepada kita untuk berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Ini menarik seperti dalam surat Al-Fatihah. Itu kan objeknya dimajukan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bunyi asli kalimatnya apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi dalam ilmu bahasa Arab,
ketika objek itu didahulukan, itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar. Misalkan begini, iyyaka nasta'in. Nah, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami benar-benar hanya beribadah, menyembah kepadamu dan benar-benar hanya meminta pertolongan kepadamu. Jadi bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang sungguh-sungguh dan permintaan kepada Allah dengan kesungguhan yang luar biasa. Begitu juga dalam surat Ad-Duha ini, ketika kita dilarang untuk berlaku sewenang-wenang kepada anak-anak yatim, itu kita diperintahkan agar bersungguh-sungguh menjauhi perilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah kalian menghardik mereka. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita melakukan berbagai macam ibadah mahdhah yang itu adalah orientasinya hablum minallah, ya. Orientasinya adalah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak cukup. Di dalam surat Al-Maun itu dikatakan bahwa ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama ini bisa termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang hanya memiliki kesolehan individu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memiliki kesolehan sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah orang-orang yang mendustakan agama dalam pandangan surat Al-Maun ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak punya kepedulian untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karenanya ada kisah yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kisah dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengkaji berkali-kali surat Al-Maun bersama para santrinya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan mengkaji surat Al-Maun berkali-kali bersama para santrinya. Karena Kiai Ahmad Dahlan dalam beberapa kali itu menyampaikan tafsir surat Al-Maun, ada di antara santrinya yang protes. Wahai Kiai, bukankah kita telah berkali-kali mengkaji tafsir surat Al-Maun? Kenapa Kiai tidak pindah kepada tafsir ayat yang lain? Tapi jawaban yang menarik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala, beliau mengatakan begini: kami tidak akan pindah mempelajari tafsir ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, sebelum kita semuanya mengamalkan dan mempraktekkan surat Al-Maun ini. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para santrinya membangun rumah kesehatan yang kita kenal sekarang. Kalau Bapak dan Ibu misalkan jalan-jalan ke Jogja, itu ada Jalan Ahmad Dahlan, dekat bank itu, Bank BNI di situ. Itu ada Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah.
Itulah cara dari Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan dan mempraktekkan surat Al-Maun. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, misalkan Bapak dan Ibu sekalian mendengar kenapa Umar bin Khattab itu membutuhkan 10 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Ternyata yang dimaksud menghafal surat Al-Baqarah oleh Umar bin Khattab itu adalah bukan menghafal secara kognitif. Bukan hanya hafalan yang ada dalam memori kita, tetapi bagaimana surat Al-Baqarah itu dipraktekkan. Kalau sekedar menghafal mungkin tidak membutuhkan waktu sampai 10 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun. Seminggu bisa, bahkan 2 hari bisa menghafal surat Al-Baqarah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud menghafal di sini adalah kan seringkali kan dipahami barang siapa yang yang hafal Quran nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga. Kata-kata hafizah di situ maksud menjaga, menghafal menghafal dengan memorinya, dengan otaknya, kemudian menjaga dengan cara mempraktekkan isi Al-Quran. Bukan hanya dilombakan, walaupun itu bukan sesuatu yang tercela ya. Adanya lomba hafal Al-Quran itu bagus juga untuk memotivasi. Tapi itu nggak cukup. Karena seringkali ajaran Islam yang sangat mulia, yang sangat agung ini tidak menjadi menarik karena disebabkan umatnya belum mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Padahal jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini adalah agama yang tertinggi dan tidak akan ada agama yang bisa menandingi ketinggiannya. Oleh karenanya kalau kita membaca sejarah Islam ini pernah menjadi pemimpin peradaban dunia sejak dari Rasulullah SAW sampai runtuhnya khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Berapa abad? Sekitar 1000 lebih umat Islam menjadi super power dunia, menjadi kekuatan dunia, sehingga selemah-lemahnya kekuatan Islam pada waktu itu Israel tidak pernah berani masuk ke Palestina. Karena Israel masuk ke Palestina itu Bapak dan Ibu sekalian itu dimulai tahun 47. Jadi selemah-lemahnya Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Hamid pada waktu itu membuat musuh-musuh Islam itu tidak berani mengacak-ngacak negara yang di situ mayoritas Islam. Tapi sekarang umat Islam itu belum punya power, belum punya kekuatan yang diperhitungkan oleh kekuatan global dunia. Tapi seringkali negara-negara Islam negara-negara yang mayoritas umat Islam itu menjadi korban dari kekuatan global. Bagaimana misalkan apa yang terjadi di Irak kemudian kemudian di mana? Libya Irak, Libya, Suriah dan seterusnya. Itu kan yang yang berperang itu sebenarnya kekuatan barat tetapi menggunakan tangan-tangan rakyat yang ada di dalam negerinya. Mereka diadu domba. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa negara yang besar, yaitu negara Indonesia. Maka kita juga harus menjaganya. Jangan sampai kita ikut proksi orang lain yang ingin menghancurkan negara ini. Karena kalau misalkan terjadi perang saudara, yang rugi adalah umat Islam. Negara ini akan menjadi terpecah-pecah, akan menjadi negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sumatera dan seterusnya, sehingga menjadi negara-negara kecil. Karena kita adalah negara besar.
Ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita adalah jadi kata Al-Qur'an, orang-orang yang mendustakan agama itu bukan orang-orang yang tidak sholat. Mereka barangkali punya hubungan secara hablum minallah, ya. Tapi ketika kita tidak punya kepedulian kepada orang lain, tentu kepedulian di sini adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena tidak semua kita diberikan harta yang cukup. Tapi yang menarik dalam Islam itu jamaah sekalian, kalau zakat mal itu dikhususkan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kelebihan harta. Tetapi untuk berinfak itu maknanya sangat luas. Infak itu maknanya sangat luas. Bahkan berinfak itu bisa dalam kondisi kita mapan, dalam kondisi kita sedang cukup, atau dalam kondisi sempit. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah berinfak dalam kondisi cukup maupun dalam kondisi sempit. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baiknya sedekah itu adalah ketika kita sedang pelit-pelitnya terhadap harta itu. Ya, sedang kita cintai kemudian kita infakkan, itulah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki sakinah qalbiyah. Karena di antara makna zuhud itu Bapak dan Ibu sekalian adalah ibaratnya begini, orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang sulit tetapi mudah mengeluarkannya, itu di antara penafsiran terhadap zuhud. Mendapatkan sesuatunya sangat sulit, tetapi ketika dibutuhkan oleh orang lain, ketika dibutuhkan oleh dakwah Islam, dia mudah mengeluarkannya. Itulah zuhud yang sebenarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu enggak? 5 menit lagi. Saya buka pertanyaan aja, barangkali ada pertanyaan. Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Enggak ada ya? Baik. Saya lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bacakan hadisnya. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar." Suatu ketika, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu ketika kami 6 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sahabat yang 6 orang bersama Nabi ini bertemu dengan orang-orang musyrik pada waktu itu. Sehingga orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, "Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi. Apa kata orang-orang musyrik tersebut? "Utruk haula la yajtari'una alaina." Jadi orang musyrik ini berkata kepada Nabi, usirlah mereka. Usirlah mereka. La yajtari'una alaina, sehingga mereka tidak berani untuk berlaku tidak sopan kepada kami. Maksudnya orang-orang musyrik ini memerintahkan Nabi agar 6 orang tadi diusir. Sehingga kata orang musyrik, sehingga mereka tidak punya berani untuk tidak sopan kepada kami. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan riwayatnya. Wa kuntu ana
wa Ibnu Mas'ud. Saat itu aku bersama Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal. Saat itu juga aku bersama seorang laki-laki dari Bani Huzail. Kemudian juga ada Bilal bin Rabah. Jadi Ibnu Mas'ud Sa'ad bin Abi Waqqas itu bersama dengan Ibnu Mas'ud. Ada seorang lelaki dari Bani Huzail. Dan kebetulan ada Bilal. Jadi orang-orang musyrik itu fokus kepada Bilal bin Rabah, sehingga mengatakan utrud, usirlah mereka. Ya. Warajulani lasta usammihima. Dalam rombongan itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas ada dua juga orang laki-laki, ada dua lelaki. Lastu usammiha, yang saya lupa namanya. Intinya ada 6 orang di situ. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, kemudian ada laki-laki dari Bani Huzail, kemudian ada Bilal bin Rabah, kemudian ada dua laki-laki yang namanya terlupakan. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ungkapan orang-orang musyrik tadi membuat Nabi itu tidak suka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu terlihat marah, terlihat marah. Kemudian dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Janganlah kalian mengusir orang-orang yang berseru kepada Rabb mereka bil ghadawati wal asyi, pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, mereka semuanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadi parameter kemuliaan seseorang itu bukan latar belakang nasab dan nasibnya. Ada nasab, ada nasib kan sekarang. Jadi yang menjadi kemuliaan, parameter kemuliaan dalam Islam itu sudah tegas dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum deklarasi PBB tentang kemanusiaan, tentang karakter egaliter, Islam sebelumnya telah mendeklarasikan persamaan hak manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dengan kulit putih, tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, tidak ada diferensiasi antara pemimpin dengan rakyatnya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang menentukan kemuliaan mereka adalah ketakwaannya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita di antara bentuk realisasi egaliter itu adalah kita diperintahkan semuanya untuk berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, karena seringkali orang-orang yang lemah ini sering menjadi korban dari berbagai bentuk kezaliman. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jazaa kita ucapkan kepada guru kita atas materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, jikalau tidak ada pertanyaan,
Kita cukupkan majlis kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.